Di video kali ini saya akan bahas tentang tahapan tumbuh kembang manusia yang sesuai dengan fitrahnya atau lifespan developmental, di mana tahapan tersebut bisa banget dijadikan panduan atau pedoman home education keluarga. Nah, saya sendiri merasa bahwa lifespan developmental ini seperti halnya peta perjalanan dalam sebuah home education, di mana ketika kita mencapai titik tertentu atau range usia tertentu, kita harus tahu nih sudah seberapa jauh kita melangkah dan harusnya milestone seperti apa yang sudah kita capai di range usia tersebut. Nah, ayah bunda penasaran seperti apa lifespan developmental ini? Yuk kita diskusi lebih dalam lagi di video kali ini. Assalamualaikum, dear ayah bunda, selamat datang di channel YouTube Keluarga Peradaban. Channel ini membahas topik seputar homeschooling, home education, dan ragam aktivitas bersama keluarga. So, buat ayah bunda yang tertarik dengan topik-topik tersebut, silahkan subscribe channel YouTube ini ya. Oh ya ayah bunda, barangkali video ini akan lebih panjang durasinya dibandingkan video-video sebelumnya. Supaya kita bisa diskusi lebih asik lagi, silahkan ayah bunda siapkan camilan atau minuman favorit untuk menemani diskusi kali ini. Di video sebelumnya, saya sempat menyinggung sedikit tentang lifespan developmental. Nah, sekarang kenapa sih kita sebagai praktisi homeschooling atau homeschooler perlu menggunakan lifespan developmental ini, khususnya yang memang sesuai dengan fitrah? Karena kita tahu sebelumnya kita membahas tentang konsep fitrah itu sendiri, para ulama menyebutkan bahwa fitrah ini seperti halnya sebuah benih, di mana benih tersebut perlu kita rawat dan perlu kita tumbuhkan sampai benar-benar bertunas dan tumbuh menjadi pohon yang baik dan juga bermanfaat bagi sekitar. Tugas kita sebagai orang tua itu seperti halnya gardener atau yang merawat benih tersebut, di mana gardener ini perlu tahu nih musim-musimnya, perlu tahu tahapan benih-benih tersebut sehingga tidak terlalu ngoyo atau bergegas untuk menumbuhkan benih tersebut gitu ya. Dan juga tidak terlalu berekspektasi lebih harus segera berbuah, karena yang namanya tanaman itu sendiri ada proses untuk tumbuh dan berkembang. Seringkali sebagai seorang gardener kita ingin cepat-cepat melihat hasilnya. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah terlalu banyak menyiram atau terlalu banyak memberikan pupuk, terlalu banyak memberikan stimulus yang pada akhirnya bukannya tanaman ini tumbuh subur, malah justru sebaliknya jadi busuk dan layu dan akhirnya pohon ini mati. Nauzubillah, kan kita tidak ingin anak-anak kita malah menjadi layu gitu, malah menjadi trauma ataupun stres ketika dididik bersama kita. Maka dari itu kita perlu tahu tahapan tumbuh kembangnya sesuai dengan fasa-fasa yang memang sangat manusiawi. Nah, ayah bunda penasaran kira-kira seperti apa fasa tumbuh kembang anak sesuai dengan fitrahnya? Dan bagaimana peran kita sebagai gardener untuk menumbuhkan benih tersebut sehingga pohon tersebut bisa berbuah sesuai dengan benihnya dan juga bisa bermanfaat buat sekitar? Yuk kita diskusi lebih dalam lagi. Fase pertama adalah range usia 0-2 tahun atau yang biasa disebut dengan hadonah. Hadonah ini adalah fase menyusui yang dimana anak-anak kita masih berupa bayi yang benar-benar masih butuh sekali orang tuanya, khususnya ibu. Nah, fase ini disebutkan di Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka secara patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari sekedar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antar keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu, membayarkan dengan secara patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
Di ayat tersebut kita bisa tahu dan benar-benar mempelajari bahwa fase menyusui ini adalah bukan hanya peran seorang ibu semata, tapi ini adalah peran bersama antara ayah dan ibu, di mana peran ibu memang secara langsung kita menyusui anak, tapi ayah juga perlu untuk mensupport secara nafkahnya. Jadi bagaimana nanti nutrisi seorang ibu bisa dipenuhi adalah dari nafkah sang ayah. Ayah perlu benar-benar concern masalah gizi ibu dan juga gizi anak-anaknya. Dan memang sangat-sangat dianjurkan untuk seorang ibu menyempurnakan susuannya sampai 2 tahun. Kenapa memang penting banget menyusui sampai 2 tahun? Karena kita tahu selain faktor gizi, menyusui ini adalah tentang kemelekatan. Jadi attachment antara ibu dan anak. Jadi yang justru perlu kita concern di sini adalah proses menyusuinya. Jadi ini bukan tentang ASInya semata, karena kalau kita bahas tentang ASInya, sebenarnya ASI ini juga bisa digantikan dengan ASIP, susu perah, atau bisa juga dengan sufor gitu. Tapi di ayat ini disebutkan bahwa menyusui itu adalah tentang kegiatannya. Jadi bukan tentang ASInya, tapi tentang kegiatannya, karena banyak sekali hikmah di balik menyusui, dimana ini adalah momen penting untuk bonding antara ibu dan anak. Bahkan solusi dalam Al-Quran ketika memang tidak sanggup untuk menyusui adalah justru lebih utama ketika mencari ibu susuan gitu. Maka dari itu zaman dulu tuh sangat lazim ada namanya profesi ibu susuan. Ibu susuan itu sendiri wajib untuk birrul walidain kepada ibu susuan gitu, sebegitu mulianya seorang ibu yang sedang menyusui. Nah, yang menarik di sini ternyata proses susuan itu boleh dihentikan atas persetujuan bersama. Jadi memang Allah tidak ingin membebani orang tua. Jadi ini memang kondisi idealnya sampai 2 tahun. Adapun di ayat lain di Quran surat Al-Qaf ayat 15 disebutkan bahwa proses menyapih itu selama 30 bulan. Artinya 30 bulan ini termasuk dari mulai dalam kandungan sampai menyusui gitu. Jadi ada opsi lain, bisa disapih sebelum 2 tahun, gak masalah. Tapi memang perlu kita perhatikan sampai 30 bulan tersebut. Artinya ketika memang dalam kandungan 9 bulan, maka untuk menggenapi 30 bulan itu minimal banget menyusui sampai 21 bulan gitu. Sedangkan bisa juga ayat ini diartikan sebagai kalau kita menyusui secara sempurna selama 24 bulan, maka proses kandungan itu adalah minimal banget usia 6 bulan sudah siap untuk dilahirkan gitu. Ya Masya Allah ya, ternyata Al-Quran ini sangat saintis gitu. Sebelum ada penelitian, Al-Quran sudah menyebutkan hal ini sebelumnya gitu. Jadi memang yang lebih baik ya tadi ya, untuk menyusui secara lengkap 2 tahun. Dan ini adalah bukan tentang ASInya atau susunya semata, tapi tentang prosesnya itu tadi, bonding. Karena dengan proses menyusui ini akan ada hikmah tarbiyah, pembelajaran kepada seorang bayi, mulai dari konsep rizki, dimana ternyata dengan ASI saja tuh sudah bisa terpenuhi semua kebutuhan kehidupannya dia gitu. Masya Allah ya, ternyata ASI ini juga bukan tentang kuantitas semata, bukan tentang banyak atau sedikitnya ASI, karena berapapun ASI yang dimiliki oleh seorang ibu, insya Allah cukup untuk bayi gitu. Tinggal sekarang bagaimana seorang ibu mengikhtiarkan yang terbaik dan concern terhadap prosesnya itu sendiri. Fase selanjutnya adalah range usia 2-6 tahun. Di mana range usia 2-6 tahun ini biasa disebut dengan tufulah atau fase anak-anak. Nah, fase ini benar-benar fase yang krusial untuk anak-anak ditumbuhkan self-awareness dan juga self-acceptance. Anak-anak merasa diterima kehadirannya, merasa dicintai, merasa dirinya tuh berharga. Itu perlu sekali kita tumbuhkan di range usia ini. Tapi sayangnya biasanya konsep yang kita terima, para ilmuwan barat itu menyebutkan bahwa range usia prasekolah ini adalah range usia golden age, di mana anak-anak masih berupa spons ya,
bisa menyerap banyak hal sehingga perlu distimulus berbagai macam hal. Ketika anak-anak dijejali banyak hal di range usia tersebut, padahal dia belum siap gitu, dia belum tahu kenapa sih saya harus belajar hal ini, yang ada malah anak-anak seringkali kita lihat jadi blast gitu, jadi boring, jadi loneliness, kemudian jadi merasa angry, kemudian merasa sadness, dan juga akhirnya merasa stres gitu ya. Nah, ini sering banget kita temukan anak-anak yang blast ini yang secara mental dia tidak siap gitu ya, karena ketika di fase golden age itu kita terlalu menjejali anak-anak dengan berbagai macam stimulus tanpa dibekali rasa cinta, rasa nyaman, rasa bahagia kenapa dia harus melakukan hal tersebut. Nah, ini sangat disayangkan. Justru golden age ini harus kita lihat sebagai ini fase penting dan krusial buat anak-anak kita untuk kita menumbuhkan self-awareness-nya dulu ketimbang menstimulus berbagai macam hal. Fenomenanya sekarang di range usia tersebut, orang tua terlalu berambisi untuk misalnya calistung di usia dini. Jadi cepat-cepat berlomba untuk anak-anak bisa lebih cepat baca, lebih cepat untuk berhitung, bahkan sampai ke ranah spiritual seperti halnya cepat-cepat untuk menghafal Quran. Anak-anak distimulus untuk menyetorkan hafalan. Nah, yang ada seringkali anak-anak yang terlalu dipaksa untuk melakukan hal tersebut tanpa sebelumnya diberikan rasa ingin tahu, tanpa sebelumnya dibangkitkan rasa curiosity, atau misalnya dibangkitkan strong why-nya kenapa dia harus melakukan hal tersebut. Dia nggak tahu nih hal tersebut tuh manfaatnya buat dia apa. Yang dia tahu hal tersebut hanya membebani saya aja, bikin repot, capek. Yang ada dia malah jadi trauma kepada Al-Quran, nauzubillah gitu kan. Sedih ya gitu, anak-anak yang belum selesai dengan dirinya sendiri, dia merasa belum dicintai secara utuh, dia juga bahkan belum tahu kenapa dia harus cinta dengan Al-Quran, tapi dijejali harus menghafal sekian banyak ayat. Nah, itu yang seringkali jadi anak-anak tuh bosan dengan murojaah gitu ya, bosan dengan mengaji, mana ngerasa hal-hal tersebut tuh bikin capek dan menyusahkan gitu, nauzubillah. Nah, that's why di fase usia ini tuh sangat penting banget kita untuk menumbuhkan dulu rasa cinta kepada anak-anak gitu, terhadap hal-hal yang memang nanti merupakan kebutuhan dasarnya di fase-fase selanjutnya. Seperti halnya juga membaca, menulis, berhitung. Itu kan kebutuhan dasar yang memang setiap anak nanti akan tahu bahwa dia perlu untuk banyak baca gitu. Tapi sebelum dia tahu kenapa dia perlu untuk banyak baca, dia harus cinta dulu kan terhadap buku gitu. Dia harus excited kenapa dia harus suka dulu terhadap buku, suka dulu terhadap berhitung, karena dengan berhitung melatih logikanya dia gitu. Karena logika itu perlu dilatih sehingga dia bisa terbiasa untuk logic thinking, dan itu sangat dibutuhkan di kehidupan sehari-hari nantinya. Jadi dibangun dulu rasa kecintaannya, ketimbang langsung ke teknis. Anak-anak harus bisa gitu ya, bisa calistung di usia dini. Begitupun halnya dengan ibadah-ibadah yang sifatnya ritual seperti halnya sholat, puasa. Anak-anak yang di usia dini terlalu digegas untuk beribadah secara rutin, kenapa dia dibekali, kenapa dia harus cinta terhadap ibadah, nantinya malah di fase-fase range usia setelahnya dia akan tumbuh rasa kesal, rasa trauma dengan syariat, ingin membangkang, malah ingin mencoba hal-hal yang maksiat yang dia rasa ketika maksiat itu adalah lebih menyenangkan, lebih happy kan. Nauzubillah ya, sangat-sangat disayangkan gitu. Maka fase usia ini sebenarnya bukan terkait stimulus teknis, tapi justru malah kita perlu membangkitkan giroh atau membangkitkan passion terhadap hal-hal yang nanti akan dipelajari oleh anak-anak di range usia setelahnya.
Nah, sekarang masuk di range usia 7 sampai 10 tahun, di mana range usia ini biasa disebut dengan tamyiz, yaitu anak-anak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Biasanya bisa ditandai dengan anak-anak sudah mulai mengerti tentang ini hal yang boleh, ini hal yang tidak boleh, kemudian bisa membedakan kanan, kiri, itu fase tamyiz. Nah, di fase ini anak-anak sudah masuk fase latih atau fase pra-akil balik, di mana di fase tersebut anak-anak sudah mulai belajar tentang self-regulation dan juga self-confidence. Oke, kita bahas tentang dalilnya ya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun jika meninggalkan sholat. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka antara anak laki-laki dan anak-anak perempuan." Nah, anak-anak di range usia 7-10 tahun ini, kenapa disebut dengan tamyiz? Karena anak-anak sudah bisa kita berikan perintah, sudah bisa kita berikan larangan, sehingga tak heran kita sudah mulai mengenalkan konsep syariat, sudah mulai mengenalkan tentang ibadah di range usia ini, terutama ibadah yang utama banget yang nanti akan dihisab oleh Allah, yaitu sholat gitu. Maka tak heran Allah memerintahkan kita untuk mengajarkan anak-anak sholat itu di usia 7 tahun gitu ya, bukan di usia sejak dini gitu. Karena inilah konsep Islam yang benar-benar sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Anak-anak usia dini belum perlu untuk diajarkan sholat. Mereka hanya perlu untuk ditularkan tentang kecintaan terhadap sholat. Nah, mulai diajarkannya ya di usia ini, di usia tamyiz ini, ketika dia sudah mengerti perintah dan larangan. Masya Allah kan, inilah yang bikin saya tuh cinta banget gitu sama konsep Islam, karena memang benar-benar sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Nah, balik lagi ya, perintahnya di sini disebutkannya sholat, karena memang sholat ini adalah fondasi untuk ibadah-ibadah lainnya. Jadi ketika anak-anak sudah bisa diperintahkan untuk sholat dengan baik, maka insya Allah perintah lainnya pun juga akan bisa mengikuti, masuk nanti ibadah saum dan ibadah yang lain-lain akan bisa lebih memahami. Nah, termasuk juga nanti banyak fitrah-fitrah lain yang mulai tumbuh di usia 7-10 tahun ini. Anak-anak sudah mulai mengerti tentang sosialisasi. Anak-anak sudah paham tentang aturan main, rules of games di lingkungannya. Sudah mulai bisa berinteraksi secara sosial, sudah mulai mature, sudah mulai matang. Dia tahu apa yang membuat orang lain suka, apa yang membuat orang lain tidak suka. Dia punya batasan terhadap dirinya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk dilakukan di range usia ini. Nah, pertama-tama memang ditandai dengan di hadis ini Allah sudah mulai mewanti-wanti untuk masalah tarbiyah jinsiyah atau pendidikan seks atau sex education, dimulai dari memisahkan ranjang antara anak laki-laki dan perempuan, karena memang dia sudah mulai matang untuk bersosialisasi, sehingga dia juga mulai memahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Karena tadi juga secara sosialisasi dia juga sudah siap, maka untuk masalah aurat juga sudah mulai diperkenalkan. Nah, akan tetapi yang menjadi catatan di range usia 7-10 tahun ini, anak-anak belum mengerti punishment. Sehingga di range usia 7-10 tahun ini belum bisa untuk kita berikan punishment seperti halnya kita menghukum, memukul, itu belum. Itu nanti di range usia selanjutnya. Kalau kita menggunakan hukuman fisik di range usia ini, khawatirnya justru malah membuat anak-anak trauma terhadap syariat itu sendiri. Oh, ternyata kalau misalnya saya nggak melakukan ini, saya nanti bisa dimarahi oleh orang tua, atau misalnya Allah murka, nanti saya bisa dihukum oleh Allah. Jadi malah yang terekam di memorinya dia itu penuh dengan hukuman, penuh dengan ancaman. Jadi mereka memang belum mengerti tentang punishment. Jadi memang perlu kita tahan di range usia ini, karena ini baru kita mulai kenalkan terlebih dahulu.
sebagai orang tua, kita mulai selain juga masih tetap menanamkan gitu ya, melanjutkan sebelum menanamkan cinta, menanamkan kesadaran, strong why. Nah, kita juga perlu pelan-pelan membiasakan. Jadi ini fase latih, fase training, membiasakan anak-anak untuk terbiasa dulu untuk melakukan ibadah gitu. Ketika sudah terbiasa, baru nanti kita challenge untuk hal yang lebih. Nah, selain self-regulation, goals kita dalam melakukan pembiasaan ini adalah untuk self-confidence. Jadi anak-anak merasa percaya diri dulu bahwa dia ternyata bisa loh, oh ternyata saya bisa loh melakukan ibadah, saya hebat loh, saya bisa secara rutin misalnya sholat 5 waktu, kemudian saya juga ternyata bisa loh menjalani beban syariat ini ternyata dengan nikmat, dengan sukarela. Ternyata saya bisa loh melakukan hal-hal yang sebelumnya nggak pernah saya lakukan. Ternyata saya bisa ya menjauhi larangan. Ternyata saya bisa ya melakukan perintah yang Allah suka karena saya yakin ini adalah yang terbaik untuk saya. Allah tahu kenapa Allah memerintahkan hal tersebut untuk saya. Ini adalah untuk kebaikan diri saya. Jadi self-confidence adalah tentang bagaimana anak-anak percaya dulu dia bisa untuk melakukannya. Ketika anak-anak udah yakin, insya Allah nanti anak-anak siap untuk masuk ke fase selanjutnya. Nah, kemudian masuk di fase usia range 10 sampai 15 tahun, di mana usia ini bisa disebut sebagai amrod atau pemuda. Kenapa disebut dengan pemuda? Karena di usia ini ada sebagian anak-anak yang memang sudah balik ya, sudah haid gitu untuk perempuan dan atau sudah mimpi basah untuk laki-laki. Jadi fase ini adalah fase krusial karena ini adalah masuk ke fase akil balik. Di mana di fase akil balik ini tantangannya akan lebih seru lagi ya. Di fase akil balik ini atau amrod ini anak-anak sudah mulai merasakan perubahan-perubahan dalam dirinya, sudah ada perubahan hormon, sudah ada mulai perubahan cara berpikir, dia sudah mulai di fase self mastery dan juga self development. Jadi ada kebutuhan untuk dirinya untuk bisa dihargai secara utuh keputusannya. Dia ingin menguasai penuh hidupnya, jadi dia sudah masuk di fase dia tidak perlu untuk diperintah lagi oleh orang tuanya. Dia juga tidak suka dilarang-larang oleh orang tuanya, karena ini sudah masuk ke fase self mastery. Dia menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Dan juga ketika dia sudah masuk ke fase self mastery ini, maka akan secara bersamaan dia juga masuk ke fase self development. Dia perlu untuk mengembangkan dirinya dengan berbagai macam skill yang memang dibutuhkan oleh dirinya atau kompetensi yang dibutuhkan oleh dirinya untuk memimpin dirinya sendiri gitu. Jadi di fase akil balik ini anak-anak akan ingin banyak explore ya, eksplorasi di luar gitu tanpa ada pengawasan langsung oleh orang tua gitu. Dia ingin dipercaya, dia ingin orang tuanya tuh benar-benar memberikan kendali utuh atas dirinya. Jadi bukan lagi harus orang tuanya yang mengatur-ngatur segala macam hal. Jadi ketika anak sudah memasuki fase ini adalah fase yang tepat untuk anak-anak mulai diperkenalkan tentang konsep magang, mulai mengeksplor yang dia suka, mulai mengunjungi berbagai macam guru yang ia butuhkan untuk kebutuhan pengayaan dirinya, untuk kebutuhan self-development dirinya. Nah, lalu bagaimana peran orang tua sebagai gardener ketika anak-anak sudah masuk ke fase amrod ini? Nah, karena memang fase ini sudah bisa untuk reward and punishment, maka peran orang tua cukup untuk memberikan kepercayaan penuh kepada anak-anak bahwa anak-anak bisa untuk mengatur hidupnya sendiri. Kita tinggal monitoring atau evaluasi hasilnya. Ketika anak-anak diberikan kepercayaan terhadap sesuatu, nanti kita evaluasi. Di akhir kita evaluasi dengan cara kita lihat apakah dia sudah bisa diberikan amanah sesuai dengan yang kita harapkan, dengan standar yang sudah kita miliki, dan tentunya standar ini juga sesuai dengan konsep Islam. Kemudian kita juga bisa memberikan hasil dari evaluasinya berupa reward ataupun punishment. Jadi kalau memang ternyata anak-anak tidak sesuai dengan standar yang memang diharapkan, anak-anak
berhak untuk diberikan punishment supaya dia sadar, ternyata kalau saya tidak sesuai dengan yang memang sudah dikehendaki oleh Allah, saya memang harus terima konsekuensinya, saya harus terima risikonya. Nah, jadi di usia ini anak-anak diperkenalkan tentang risiko, diperkenalkan tentang konsekuensi. Kemudian anak-anak juga mulai diperkenalkan terkait hukuman-hukuman syariat. Misalnya, kenapa dilarang mendekati zina, kenapa ketika konsep zina itu nanti hukumannya adalah terkait rajam. Apa itu rajam? Kenapa rajam itu harus tenggelamkan sampai leher, kemudian dipertontonkan gitu kan, kemudian dilempari batu gitu, karena memang ini adalah sanksi sosial gitu. Nah, jadi nanti anak-anak diperkenalkan konsep-konsep seperti itu di usia amrod ini, sehingga anak-anak tahu bahwa ketika dia melakukan kesalahan atau tindakan yang batil, yang maksiat, maka dia nanti akan terima konsekuensi selain nanti bisa berupa fisik, tapi juga bisa berupa sanksi sosial gitu. Dan tentunya juga kita mulai perkenalkan bahwa Allah itu juga keras gitu hukumannya gitu. Allah itu tegas gitu. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, tapi juga tegas terhadap apa-apa yang memang batil gitu. Jadi tetap segala sesuatu itu pasti ada konsekuensinya. Ini semua bukan karena Allah jahat, tapi aturan ini diberlakukan supaya kehidupan alam semesta ini bisa teratur. Dari salah satu kajiannya Ustadz Adi Hidayat pernah menyebutkan bahwa syariat itu diberlakukan seperti halnya sebuah rambu-rambu lalu lintas di jalan. Rambu-rambu lalu lintas itu melarang atau memerintahkan sesuatu bukan untuk membebani para pengguna jalan. Kenapa ada lampu merah? Ya supaya tertib gitu. Kenapa nggak lampu hijau terus? Ya karena bisa tabrakan kalau lampu hijau terus. Maka dari itu perlu ada rambu-rambu untuk kepentingan bersama gitu. Nah, sebagaimana halnya dengan syariat. Syariat ini Allah perintahkan dan juga Allah berikan kepada manusia ya supaya hidup kita lebih tertib, gitu. Supaya tidak ada tabrakan satu sama lain, supaya tidak ada gesekan, supaya tidak ada benturan kepentingan satu sama lain, semua tunduk dalam satu aturan yang sama, yang dimana Allah jauh lebih tahu tentang aturan ini. Ketika kita mengikuti aturan dari Allah, insya Allah akan sesuai semuanya dengan sunatullah, semua akan mendapatkan win-win solution. Nah, jadi di usia amrod ini perlu untuk ditanamkan seperti itu. Wah, Masya Allah, ini udah panjang banget, padahal baru masuk ke fase amrod ya. Kita belum masuk ke usia 15 tahun dan range usia setelahnya. Sepertinya cukup sampai di sini dulu pembahasan kita tentang lifespan developmental part 1. Nanti insya Allah part 2 akan ada di video selanjutnya ya, dimulai dari usia 15 tahun ke atas sampai nanti kita wafat. Itu semuanya sudah dibahas secara detail di Al-Quran dan juga di hadis. So, buat ayah bunda, jangan lupa nyalakan notifikasi bell sehingga kalau kami upload video terbaru, ayah bunda bisa langsung dapat pemberitahuan. Dan juga silahkan share video ini kalau dirasa bermanfaat. Boleh komentar juga. Nanti kita bisa diskusi juga di kolom komentar. Dan juga jangan lupa like-nya untuk mensupport channel YouTube ini supaya lebih berkembang lagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.